Demo aplikasi Pikul sebagai pemenuhan tugas mata kuliah basis data lanjutan. Ini adalah aplikasinya. Aplikasi ini adalah aplikasi CRUD MySQL desktop nih, yang dibuat menggunakan framework Electron.js dan environmentnya itu Node.js. Ini aplikasinya, langsung saja kita demokan. Open. Ini adalah tampilan splash screen atau loading screennya dengan slogan memikul pukulan mahasiswa. Keren. Ini Pikul offline. Sebenarnya saya merencanakan Pikul online, namun karena tidak ada hosting database gratis yang cepat, jadinya saya putuskan untuk localhost saja. Username kita masukkan, kita login dulu. Kemudian kita berhasil login. Ini halaman utamanya. Di sini ada 4 jendela lainnya, yaitu jendela bantuan, mahasiswa, barang, dan tentang, yang bisa diakses semuanya itu menggunakan shortcut keyboard dari F1 sampai dengan F4. Oke, mengenal lebih jauh tentang Pikul. Pikul sendiri merupakan singkatan dari pinjaman kuliah. Pikul menyajikan sistem peringanan beban mahasiswa yang kurang mampu berupa kredit barang yang dibutuhkan untuk perkuliahan seperti laptop, buku, dan sebagainya. Jadi ini aplikasi ditujukan untuk kampus, pihak kampus, sebagai media atau untuk meringankan beban mahasiswa yang terkendala peralatan untuk menunjang perkuliahan. Begitu idenya. Oke, kemudian alur dari aplikasi ini sendiri kita lihat dulu dari desain database-nya itu seperti ini. Jadi ini tabel parent-nya ada mahasiswa yang punya NIM dan nama, tabel barangnya punya ID barang, nama barang, dan harga barang. Tabel child-nya atau transaksinya yaitu ada ID pinjaman, ID NM, ID BRG, jumlah pinjaman, JML, PJM, dan status pinjaman. Dan ini tabel adminnya. Itu sangat sederhana. Alurnya yaitu apabila ada mahasiswa yang kesulitan atau kekurangan peralatan, itu nanti mengajukan barang kepada admin. Kemudian apabila di ACC atau diterima, maka admin akan menambahkan barang tersebut ke dalam tabel barang di dalam jendela barang ini. Untuk menambahkan data baru ini di sini kita cukup langsung mengeklikkan baris paling atas. Nah, maka kita bisa langsung di sini, misalkan kita butuh pentab, oke, dengan harga misalkan 1 juta, dan kita klik tambah, maka berhasil menambahkan barang. Dan ID ini sudah otomatis diambil dari string pertama dari pentab, dan 1 ini diambil dari string pertama dari harga. Kemudian untuk mengubah dan menghapus, ini fitur sudah jalan. Untuk mengubah kita cukup langsung klik kolom atau sel yang ingin diubah. Misalkan ini pentab apa namanya, Wacom apa-apa, saya nggak tahu, pentab Wacom, lalu kita klik ubah. Setelah kita klik ubah, maka berhasil mengubah barang dan otomatis mereload dan sudah berubah. Sama untuk harga juga bisa diubah. Kemudian untuk menghapus, kita bisa langsung klik hapus. Apakah Anda yakin? Dan berhasil menghapus barang. Oke, jadi alurnya tadi mahasiswa mendaftarkan barang ke admin, admin mencatatkan ke dalam tabel, sudah pentab Wacom. Kita ini untuk menutup jendela juga bisa menggunakan shortcut keyboard ESC. Kemudian alur selanjutnya adalah admin mengecek mahasiswa, apakah mahasiswa yang tadi bilang itu mendaftarkan barang itu sudah ada apa belum di dalam tabel mahasiswa sini. Apabila belum ada, maka kita menambahkan data baru. Seperti jendela barang tadi sama, di baris paling atas tinggal klik NIM-nya, misalkan 1955 250, dengan nama misalkan Dede Maulana Aji. Ini maka kita klik tambah, berhasil menambahkan mahasiswa. Kemudian ubah dan hapus juga sama, ini sudah berfungsi. Misalkan saya ini menghapus keberadaan nih, saya menghapus keberadaan diri sendiri, hapus. Apakah Anda yakin? Maka saya invisible, menghilang dari tabel.
Kemudian untuk ubah juga sama, tinggal klik dari kolom atau selnya, ini sangat praktis sekali, efisien. Misalkan di sini kita gunakan Kurnia seperti itu. Ini juga Aji, kita klik ubah. Oke, maka berhasil mengubah mahasiswa, sudah terubah. Oke, lalu selanjutnya adalah mencatat peminjaman tersebut atau pikulan. Pikulan itu sama saja dengan peminjaman atau kredit. Tadi NIM-nya adalah 50, ini berupa drop down. ID barangnya itu tadi PW, ini adalah Pentab Wacom ya tadi. Oke, kemudian harganya ini berapa? Kalau bingung, admin bisa melihat lagi ke tabel barang. Pentab Wacom harganya 1 juta. 1 juta, murah sekali. Ini alasan kenapa pikulan ini tidak menggunakan drop down atau langsung mengambil dari database itu karena asumsinya atau skenario nya itu mahasiswa bisa melakukan DP, jadi harga awalnya itu berubah begitu. Kemudian kita tinggal klik pikul, maka berhasil menambahkan mahasiswa ini. Alertnya belum saya ubah, harusnya berhasil menambahkan pikulan. Oke, ini langsung terdaftar. Ini Dede Kurniawan Aji, ini ngutang Pentab Wacom ke kampus. Oke, sudah. Kemudian fitur selanjutnya ada cicil dan telat. Untuk cicil ini sendiri itu setoran atau ya membayar lah, ya cicilan namanya juga. Misalkan Dede Kurniawan Maulana Aji ini dari tagihan atau pikulan 1 juta ini ingin setoran 500.000, maka kita secara manual juga bisa gini, kita klik NIM-nya, kemudian ID barangnya itu, tapi itu merepotkan. Kita cukup klik namanya saja di sini, maka otomatis akan terisi. Dan ini setorannya tadi adalah 500.000, maka kita klik cicil, berhasil melakukan cicilan. Maka lihat sudah berubah 500.000. Kalau kita lakukan lagi, misalkan 100.000, maka harusnya ini berubah menjadi 400.000. Kita coba 400.000. Oke. Kemudian selanjutnya adalah telat. Telat ini untuk menandai mahasiswa yang telat melakukan pembayaran pikulan. Misalkan Dede Kurniawan Maulana Aji ini telat, kita tinggal klik telat. Berhasil menandai mahasiswa telat nih, langsung merah. Jadi ini sebagai penanda ke admin, nanti mungkin yang merah ini langsung diberikan peringatan. Kemudian untuk mengembalikannya itu kita klik telat lagi. Aduh. Oke. Atau ini udah merah. Kalau mahasiswa tersebut membayarkan cicilan, maka otomatis pikulannya merah-merah telatnya ini langsung begitu. Kemudian apabila mahasiswa ini jumlah cicilannya itu sama dengan jumlah pikulannya atau melunasi, kita klik cicil, maka otomatis akan menghilang dari daftar pikulan. Oke, perlu diingat bahwa satu mahasiswa hanya boleh meminjam atau membuat pikulan satu barang. Jadi itu alasannya dihilangkan dari tabel ini supaya bisa mendaftarkan cicilan lagi. Misalkan ini NIM 1 meminjam LAP, harganya udah 300.000. Kita klik pikul, berhasil dengan nama Resti. Kalau Resti nih meminjam lagi LLT, misalkan 2.500.000. Oke, kita klik pikul, maka mahasiswa sudah punya pikulan yang harus dituntaskan, nggak boleh. Nah, ini kardinalitas yang ada. Satu mahasiswa bisa meminjam satu barang, hanya satu barang. Tapi satu barang bisa dipinjam banyak mahasiswa. Kita lihat di sini, lisensi Adobe Photoshop 1 bulan bisa dipinjam oleh 2 orang. Begitu untuk alur dari aplikasi itu sendiri. Kemudian fitur cetak ini masih belum berfungsi karena di dokumentasi saya lihat di Elektron ini masih ada isu yang belum di fix, jadi masih belum bisa berfungsi. Ini sebenarnya di versi-versi sebelumnya kalau saya downgrade juga berfungsi. Itu nanti window atau jendela ini akan berubah menjadi PDF, nantinya akan disimpan
di folder begitu. Oke, ini juga sebenarnya semua fungsi yang ada sudah ada di menu bantuan ini, mulai dari jendela pinjaman kuliah, penggunaan tombol-tombol dan sebagainya. Ini juga tombol tentang. Ini dibuat menggunakan Electron.js versi 11 dan Node.js dan MySQL. Ini dependensinya hanya MySQL dan Electron.js. Ini dibuat menggunakan JavaScript, bukan Java. Kalau Java itu untuk Android, kalau JavaScript itu untuk web rata-rata. Oke, source code-nya juga saya upload ke GitHub saya. Oke, seperti itu mungkin demo dari aplikasi pikulan. Untuk memikul pukulan mahasiswa, kalau mahasiswanya yang sudah dipikul tidak membayar pikulan, maka harus dipukulin. Terima kasih.